Para terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini menggambarkan bagaimana Allah itu murah hati. Allah berbagi karena kasih. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana Nabi Elisa itu menegaskan bahwa Tuhan berfirman orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya. Dan sabda Tuhan, firman Tuhan ini pun juga kemudian terulang kembali ketika Yesus mengajar banyak orang. Ketika Yesus melihat bahwa mereka kelaparan, setelah mendengarkan Yesus mengajar dan juga menyembuhkan orang-orang sakit, maka Yesus pun ingin memberi makan kepada mereka semuanya. Lalu kepada Filipus dia bertanya di mana dapat beli roti, tetapi tentu saja roti yang banyak pun juga tidak akan buat mereka kenyang. Hal yang menarik di sini adalah ada satu anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, lalu Yesus kemudian menyuruh orang-orang itu duduk. Dan pada akhirnya Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka sampai mereka semuanya kenyang. Kata-kata ini tentu mengingatkan kita pada Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka semuanya. Maka mujizat penggandaan roti itu pada dasarnya selalu kita alami dalam hidup kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Yesus pun menggandakan roti, bahkan roti kehidupan, tubuh dan darahnya sendiri untuk kita semuanya. Maka kita patut bersyukur bahwa kita, meskipun masa pandemi, masa yang sulit ini, kita masih bisa merayakan Ekaristi secara daring dari rumah masing-masing. Tetapi kehadiran Yesus untuk berbagi dengan kita itu tetap nyata, tidak pernah berhenti. Pengalaman anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan tentu saja itu menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kalau anak kecil saja mau berbagi, dan karena dia berbagi, maka Yesus pun lalu memenuhkan, menyempurnakan apa yang diberikan oleh anak kecil itu, sehingga bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Kita bisa bayangkan, tentu tidak hanya laki-laki yang hadir, tapi juga perempuan, anak-anak. Maka kita bisa bayangkan jumlah yang begitu besar, dan Yesus mampu untuk mengenyangkan mereka semuanya, bahkan lalu sisa 12 bakul penuh. Kelimpahan kasih Allah untuk berbagi dengan kita itu sangat nyata di dalam peristiwa mujizat ini. Dan itu semua juga tentu kita alami sampai sekarang. Allah tetap melimpahkan berkat yang melimpah ruah bagi kita semuanya, melalui keluarga kita, melalui sahabat kenalan. Semuanya merupakan rahmat Tuhan yang patut kita syukuri. Dan kita bisa mengungkapkan syukur itu dengan juga berbagi dengan orang lain. Kalau Allah sudah berbagi kasih dengan kita, maka kita pun juga hendaknya berbagi kasih dengan orang lain. Mungkin kita berpikir, dalam masa pandemi ini kan sulit semuanya, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya, yang saya punya hanyalah ini. Nah, yang penting bagi Yesus adalah kerelaan kita untuk berbagi. Meskipun tidak banyak, meskipun hanya sedikit seperti anak kecil tadi, 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau kita rela dan tulus untuk berbagi itu, maka Yesus sendiri yang akan menyempurnakannya. Yang penting adalah bagaimana kita siap untuk berbagi dengan orang lain, khususnya mereka yang sedang berkekurangan, yang lebih menderita, saya kira juga banyak, sehingga kita pun juga semakin bisa menjadi uluran tangan kasih Allah bagi sesama.
Maka para saudara terkasih dalam Kristus, kita yang sudah mengalami rahmat begitu besar dari Allah, kita pun diundang juga untuk berbagi dengan saudara-saudara sekitar kita yang pada masa pandemi ini memang sungguh sangat sulit karena banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang sakit, banyak orang kehilangan anggota keluarga dan seterusnya. Maka malah kita menumbuh kembangkan terus-menerus semangat berbagi, semangat menghibur, semangat untuk saling membantu, saling menolong dengan saudara-saudara sekitar kita, agar mereka semua juga mengalami kasih Allah melalui uluran tangan kita. Dan kita yang setiap kali merayakan Ekaristi, kita dipuaskan dengan roti kehidupan Yesus sendiri, tubuh dan darahnya sendiri yang menjadi santapan rohani bagi kita. Kita pun diajak juga untuk semakin percaya dan berserah diri kepada Yesus, sehingga di dalam masa pandemi yang sulit ini kita pun tetap bisa tabah, tekun, menjalin relasi dengan Yesus, semakin mendekatkan diri dengan Yesus, sehingga kita pun dikuatkan dan kita pun mampu untuk terus bertahan. Maka malah kita bersama mohon rahmat iman agar kita semakin bisa berserah diri dan percaya kepada Yesus, sekaligus kita mohon rahmat kemurahan hati agar kita pun juga bisa berbagi dengan orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.